Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi hadana bil iman wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil ahyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum kafalah yang mana ini ditinjau dari segi analisis hadis. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan sedikit membahas mengenai definisi kapalah itu sendiri. Secara bahasa, kapalah yaitu berarti penggabungan. Sedangkan menurut ulama madhab Hanafi, kapalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan baik itu dengan jiwa, hutang, barang, ataupun pekerjaan. Nah, sedangkan menurut ulama terkemuka lainnya, kapalah adalah penggabungan antara dua tanggungan terkait tuntutan dan hutang, atau kapalah juga biasa disebut dengan hamalah, dhamana, ataupun dan dhamah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai syarat kafil, atau di sini syarat bagi orang yang akan menanggung tanggungan. Di sini saya mengkelompokkannya pada tiga syarat. Yang pertama itu harus balik dan berakal sehat. Nah, jadi seseorang yang hendak untuk menanggung tanggungan itu haruslah dalam keadaan yang sudah balik atau dewasa dan dalam keadaan akal yang sehat, atau dalam kata lain itu tidak gila. Lalu yang kedua, syarat yang kedua yaitu memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya. Nah, jadi orang yang akan menanggung tanggungan orang lain, maka dia itu haruslah sudah memiliki kewenangan terhadap hartanya sendiri, seperti itu. Jadi sudah bisa mengelola akan hartanya sendiri dan lain sebagainya. Lalu untuk syarat yang ketiga yaitu ridho terhadap tindak penanggungannya, seperti itu. Selanjutnya mengenai jenis-jenis kapalah. Di sini ada dua jenis kapalah. Yang pertama itu kapalah langsung dan yang kedua itu kapalah terkait. Nah, kapalah langsung yaitu kapalah ini dilakukan secara langsung dan terus disepakati. Nah, begitu kapalah ini telah disepakati, maka penanggungannya mengikuti hutang dari segi pelunasannya, baik itu secara langsung, ditangguhkan, ataupun dicicil. Kecuali jika hutang itu sudah jatuh tempo dan penanggung mensyaratkan adanya penangguhan tertentu, itu diperbolehkan. Nah, biasanya akad pada kapalah langsung ini berupa ucapan seperti aku menanggung fulan sekarang, atau aku menunaikan tanggungannya si fulan. Nah, itu sudah termasuk akad yang biasa dilakukan oleh kapalah langsung, seperti itu. Dan yang kedua yaitu kapalah terkait. Nah, kapalah ini yaitu kafalah dalam batas waktu tertentu. Misalnya, penanggung mengatakan jika telah tiba bulan Ramadan, maka aku akan menanggung untukmu. Dan pendapat ini adalah pendapat mayoritas madhab Hanafiyah dan madhab Hambali. Nah, jadi kapalah terkait ini itu ada berkaitan dengan waktu yang ditentukan. Jadi seperti yang tadi, jika telah tiba bulan Ramadan, maka aku akan menanggung ini untuknya. Nah, sedangkan jika yang tadi kapalah langsung itu tidak ada kaitannya dengan waktu, jadi dilakukan secara langsung. Gitu. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam kafalah. Yang pertama itu kafalah harta. Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah kafalah yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta.
Kafalah jenis ini itu terbagi pada 3 macam. Yang pertama yaitu kafalah hutang, yaitu berkomitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Salamah ibn Aqwal, bahwasanya Rasulullah enggan mensolatkan jenazah yang masih mempunyai hutang di dalam dirinya. Ketika itu Abu Ubaidah berkata, "Solatkanlah dia, wahai Rasulullah, maka aku yang menanggung hutangnya." Kemudian barulah Rasulullah ingin mensolatkan jenazah tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua, kafalah barang, yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang diambil secara zalim kepada orang yang mengambilnya dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Lalu kafalah harta yang ketiga yaitu kafalah terkait. Maksud kafalah ini yaitu kafalah terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual dan berkaitan dengannya. Nah, selanjutnya macam kafalah yang kedua yaitu kafalah jiwa. Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan kafalah wajah, yaitu komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan atau dengan akad seperti aku penanggung fulan, badannya atau wajahnya atau lain sebagainya. Adapun mengenai kafalah yang berkaitan dengan hudud atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Nah, maka untuk kafalah yang berkaitan dengan hudud itu tidak dapat dibenarkan. Jadi tidak bisa kafalah ini diterapkan untuk hukum hudud seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Pembahasan selanjutnya kita masuk pada analisis hadis. Lanjut saja. Pada redaksi hadisnya. Wan Amr bin Syu'aib an abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kafalahu fil hadrawahu Baihaqi bi isnadihi dhaif. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tanggungan pada hukum had dan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang lemah. Nah, selanjutnya mengenai derajat hadis. Hadis di atas yang tadi disebutkan itu merupakan hadis munkar. Nah, definisi dari munkar itu sendiri berarti di dalam sanad hadis ini terdapat salah satu rawi yang mana rawi tersebut itu sering lupa atau sering melakukan kesalahan secara terang-terangan. Maka dari itu derajat dari hadis ini bisa dikategorikan dengan memiliki derajat hadis yang munkar seperti itu. Nah, akan tetapi meskipun derajat hadis ini dhaif, akan tetapi dari segi makna hadis ini tetaplah sahih seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum kafalah itu sendiri, yang mana hukum kafalah ini ditinjau dari hadis di atas. Kafalah tidak sah kecuali di dalam masalah harta saja, bukan fisik. Adapun hak-hak yang berhubungan dengan fisik, maka kafalah tidak sah untuk dilakukan. Jadi menurut hadis di atas, kafalah ini hanya bisa diterapkan pada harta seperti itu. Akan tetapi untuk fisik itu tidak bisa diterapkan. Karena jika untuk kafalah fisik itu hanya bisa dilunasi dan dibayarkan oleh yang berkaitan langsung dengan janji tersebut atau hutang jiwa tersebut gitu. Jadi tidak bisa diwakilkan, hukum fisik yang dijaminkan itu tidak bisa ditanggungkan oleh jiwa orang lain yang menanggung hal tersebut seperti itu.
Sama seperti halnya tadi dalam hukum hudud, seperti contohnya menuduh berzina. Nah, hukum hudud yang berlaku itu hanya bisa dilunasi oleh orang yang berkaitannya saja, tidak bisa dilunasi oleh orang lain seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Untuk ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.